Pernah nggak sih kalian mikir setelah kita punya asuransi, hidup jadi lebih terasa santai? Kayak misalnya sakit dikit langsung mikir, nggak apa-apa deh kan ada asuransi. Atau pas ke rumah sakit, kita jadi nggak terlalu kepikiran soal biaya. Tanpa kita sadari, rasa aman itu pelan-pelan bisa mengubah cara kita bersikap. Nah, disitulah muncul satu fenomena ekonomi yang menarik banget. Namanya moral hazard. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas gimana asuransi digital bisa mempengaruhi perilaku manusia, khususnya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi keperilakuan. Secara sederhananya, moral hazard merupakan kondisi ketika seseorang mengubah perilakunya setelah merasa terlindungi dari risiko. Nah, dalam konteks asuransi, moral hazard itu muncul ketika individu jadi kurang hati-hati karena merasa dampak dari risiko tersebut tidak sepenuhnya ditanggung sendiri. Bukan berarti orangnya berniat buruk, tapi karena secara psikologis, rasa aman itu bikin kita jadi lebih berani. Contohnya sendiri nih, orang yang sudah punya asuransi kesehatan. Nah, bisa jadi lebih sering berobat kan meskipun keluhannya ringan. Atau kurang menjaga pola hidup karena merasa kalau sakit sudah ada yang nanggung. Sekali dua kali ya mungkin terasa wajar ya, tapi kalau itu jadi kebiasaan, perilakunya bisa mengubah cara perlahan. Nah, di era digital saat ini, layanan asuransi itu sudah semakin canggih dan mudah diakses. Daftarnya aja bisa lewat aplikasi, klaimnya bisa lewat online, bahkan konsultasi ke dokter pun bisa langsung lewat HP. Kemudahan ini tentu sangat membantu, apalagi di situasi yang seperti ini. Tapi di sisi lain, kemudahan ini juga bisa memicu moral hazard. Karena semuanya serba cepat dan juga praktis, rasa kehilangan atau biaya jadi terasa kecil. Nah, akibatnya orang itu cenderung mengambil keputusan tanpa banyak pertimbangan. Misalnya, ada seseorang yang punya asuransi kesehatan digital. Setiap pusing sedikit langsung ke rumah sakit. Batuk 1 kali, 2 kali langsung diklaim. Kalau perilaku seperti ini hanya dilakukan satu orang saja, ya mungkin dampaknya kecil ya. Tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya juga cukup besar. Biaya klaimnya sendiri meningkat, perusahaan asuransi yang menanggung beban lebih besar. Dan juga pada akhirnya, premi bisa naik untuk semua peserta. Artinya, perilaku individu ternyata bisa berdampak pada sistem secara keseluruhan. Nah, dalam ekonomi keperilakuan, manusia itu sendiri nggak selalu rasional. Ada yang namanya konsep yang disebut risk compensation, yaitu ketika seseorang berani mengambil risiko lebih besar karena merasa sudah terlindungi. Selain itu, ada juga loh yang namanya overconfidence, di mana individu itu merasa terlalu percaya diri bahwa risiko bisa diatasi karena ada asuransi. Inilah sebuah bukti bahwa keputusan ekonomi itu seringkali dipengaruhi oleh psikologi, bukan cuma hitung-hitungan angka saja. Moral hazard pun bukan berarti asuransi itu buruk, justru asuransi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko besar. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa bagaimana perilaku kita berubah setelah merasa aman. Sebagai konsumen yang rasional dan juga bijak, kita perlu menggunakan asuransi sesuai dengan kebutuhannya saja. Bukan sebagai alasan untuk bertindak ceroboh ya. Karena dalam ekonomi keperilakuan, kecil bisa berdampak besar. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.